Kadang kalau aku nih sama kelompokku sungkan duduk, dokternya jam berapa jam tuh, sejam sampai 4 jam, 6 jam. Yeah. Tulisannya Jenderal Bintang 1. Terus. Dimarahin lah kami yang DM nih. DM capek. Habisnya kan pas tutup tuh harus kebuka. Iya, pas Iya. tutup itu kan harus buka dikit, Oh, tapi ditanya. yang itu rapat. Nah, itu kecabuk dulu itu. Udah oke, hari pertama, hari kedua masih kerasa tuh, hari ketiga udah mati rasa. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini lagi. Di playlist ini kita akan khusus membahas tentang Koas Story. Jadi kita akan membagikan pengalaman cerita kita yang paling berkesan, yang paling mengenang di kita selama yang diingat ya. Yang diingat tentunya. Kalau nggak ingat gimana cerita dong? Iya. Dan yang cukup aman. Cukup aman. Oke. Cukup aman itu garis bawah. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita lanjut ke episode 9 ya. Stase THT atau Horor. telinga, hidung, tenggorokan. Telinga horor tenggorokan. Parah guys, parah. Yang kasih dong. Tanya sih. Gak nyangka. Telinga, hidung, tenggorokan. Oke, di stase ini aku kasih gambaran garis besar ya. Kita itu di stase THT, tambahin ya kalau kurang ya. Ya. Kita ikut poli, di poli ikut periksa, dicoba periksa pasien, Ya. dikasih tahu tindakan, dikasih tahu alat-alat, bahan dan lain sebagainya. Habis itu kita dikasih pengarahan secara umum tentang pemeriksaannya gimana. Terus kita Tentang ikut alatnya gimana. ya, ikut OK-nya juga, OK Ya. atau operatio kamer. Operasinya masuk ke ruang operasi, ikut merhatiin tuh lewat langsung ataupun lewat monitor biasanya. Ada lagi tambahan? THT juga di mana tuh namanya? Apa? Yang di gedung sana. Gimana? Jadi Selain poli dan Nah, operasi di sana itu kamar. ada ruangan untuk yang isinya tuh untuk meriksa soal tuli sama telat bicara. Ya. Karena telat bicara sama tuli ini juga ada hubungannya. Karena telat bicara biasanya berhubungan sama tuli. Dan biasanya itu bisa dideteksi sejak dini waktu kecil. Jadi supaya pengobatannya nggak telat, itu Ya. makanya ada ruangan ini. Jadi biar kita tahu terlebih dahulu apa yang terjadi sama anak tersebut kayak gitu loh, biar anaknya itu jadi nggak telat bicara. Dan di sana banyak ilmu-ilmu baru yang kita lihat Terapinya juga. sama terapinya juga. Ternyata unik caranya untuk ngajarin anak ngomong gitu. Iya. Lalu kita akhirnya sudah sadar bahwa sebenarnya yang meskipun anaknya tidak tuli tapi nggak bisa bicara, itu bisa aja karena kita sendiri, kadang Orang tua. orang kita sendiri, Pola asuhnya ya. pola asuhnya itu juga berpengaruh ternyata. Entah misalnya anaknya itu gak pernah diajak ngobrol waktu kecil, Apple gadget lagi. Gadget sebelum 2 Habis tahun. itu perbedaan bahasa, mother tongue-nya campur. Iya Itu benar. Itu juga ternyata ada berpengaruh. hubungannya, gak cuma soal tentang penyakit yang diderita anaknya, juga ada lingkungannya. Ya, setuju. Oke. Makanya ada ruangan itu, dan kita juga di sana. Kayak gitu. Rolling seperti biasa rolling. Mhm. Kan ada banyak pos tadi yang kita sebutin. Nah, biasanya dalam satu gelombang koas itu dibagi terus muter 1 minggu di sini, muter rolling lagi gitu biar kita dapat semua pos-posnya itu. Dan ada MR dan AR kan. Ya, ada morning report dan afternoon report kalau di sana tuh. Jadi masuknya tuh tergolong pagi dibandingkan stase lain. Ya, dan Pagi stay. banget. Sebelum Harus- poli, harus absen Jadi, foto, seru banget Untuk sih. absen kita tuh harus selfie di depan gedung Itu. yang kita buat dengerin Morning Morning report. report ya. Dan itu harus lengkap semuanya. Harus lengkap semuanya. Gitu. Tapi asiknya yang bener-bener unik dari THT sama stasiun yang lainnya, kayak THT ini bener-bener kan kita kan paling jelek kan anatomi ya biasanya. Ya. Tapi di THT ini kamu harus bener-bener superior banget anatominya. Bener-bener. Karena segala penyakit di THT itu berhubungan sama Anatomi. anatominya itu sendiri. Lokasinya. Makanya itu kalau mau selama di stase THT ya kamu harus tahu anatomi dari barangnya itu. Kayak misalnya kayak pembagi di telinganya itu kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini, kok bisa nyambungnya komplikasi kayak gini, itu semuanya karena anatominya sendiri kayak gitu. Benar. Dan THT ini salah satunya anatomi yang aku yakin kita setelah dididik itu benar-benar bisa khatam banget ini sama anatominya. Iya kan? Berhubungan semua soalnya. Berhubungan semua Mulai dari soalnya. telinga, ke hidung, tenggorokan semuanya langsung. berhubungan ternyata. Makanya jadi satu. Kayaknya dari itu kita udah punya gambaran besar ya, gambaran yang Iya. cukup jelas tentang stase telinga, hidung, tenggorokan ini. Dan sekarang kita lanjut ke Koas Story. Apa nih Silakan. ceritanya? Siapa dulu nih? Wah. Om Pimpa ya, Om Pimpa ya? Om Pimpa lah, lu gambreng. Lu gus. Aku bukan Apa dulu nggak sih? ceritanya? Enggak. No. Aduh,
Apa ceritamu yang paling berkesan menurutmu selama stase THT? Apa tuh? Apa nggak ada? Kalau nggak ada, oper nih. Nggak ada sih kayaknya. Ada, cuma masih berusaha mengingat. Coba yang lain dulu deh. Wis, Wih, aduh, ngoper-ngoper. Aduh, gambreng. Kayak gini aja ya. Pintar. Apa Jadi Mang guys, ceritamu? ceritanya tuh ya pastilah. Kalau Manggus yang cerita pasti Masalah. masalah. Terus? Jadi guys, suatu hari aku jaga poli. Oke. Polinya udah nggak ada pasien. Hah? Dokternya ada 2. Ya 2. Kadang-kadang kan 3 nih. Ya. Yang hari itu tuh 1 OK. Oke. 2, sisa 2. Heeh. Biasanya yang dokter 1 nih udah habis pasiennya. Yang Iya. 1 tuh udah habis juga. Cuman masih diam di dalam Heeh. di dalam ruangan poli. Ya udah. Jadi kan teman-temanku berlima nih yang jaga Ya. poli. Teman-temanku jaga poli di dalam. Terus pasien udah habis, kita karena mikir pasien udah habis, ya udah. Dokter yang 1 tuh kan udah pergi. Kita kan harus follow up dokter yang itu biasanya buat kita minta apakah karena jadwal afternoon reportnya sama dokter yang itu. Yeah. Jadi udah kita mau follow up. Pergilah kita berlima tanpa seizin dokter yang lagi 1. Yang Tanpa masih izin di lagi. ruangan. Yang masih di Tanpa izin ruangan. lagi. Tanpa izin lagi. Iya. Ini berlima tapi kali ini bukan sendiri. Oh, lumayan lah ada temannya. Bareng-bareng lah, terus. Untungnya berlima, kalau sendiri ya udah. Terus. Ya udah, ya kita pergi minta nanya ke dokter yang lagi 1 lama. Ya udah minta izin. Kok udah minta apa? Konfirmasi. Boleh. Nggak balik ke poli lagi karena udah merasa itu polinya udah habis Udah pasiennya. selesai. Iya. Oke. Baliknya ke ruang DM seperti biasa kan, emang berlima nih kelompokku emang agak-agak Oke. Apa dulu? Agak-agak lain lah. Terus. Ya udah kita beli makan dulu, beli apa? Nyantai Santai dulu. Dan terus besoknya mau report sama dokter yang Tadi yang tinggal tadi. Oke, terus. Wah, pagi-pagi, besoknya pagi-pagi tiba-tiba melunjak dokternya kayak Kok dokter yang bukan lunjak. Kalian jangan lunjak. Kalian siapa yang kemarin poli sama saya? Ya udah mau nggak mau angkat tangan kan kita berlima yang beli mau gimana? Terus. Kalian itu ya nggak punya attitude, itu seperti Wah, biasa. seperti biasa. Lagi dah. Wah kita terus ntar ya udah marah-marah, tapi abis itu mending report tetap baik lagi. Seperti biasa kan emang dokter itu kan emang marahnya bentaran doang. Pokoknya ada kesalahan marah habis itu. Ya, cuman ini masalahnya masih dendam. Oke. Entarnya temanku ujian. Hah? Wah, diungkit-ungkit lagi. Waduh. Terus ditanya-tanya. Untungnya yang temanku yang 1 ini emang agak lain tapi Peter. Oke. Ya udah tenang habis itu. Wah, senangnya. Habis itu siap Oka. Wah, dokter itu baik sih kalau Oka Ram. Oh iya, ngajarin ya berarti ya. Nggak ngajarin. Terus. Dia tahu kita capek, ya dia duduk aja gitu. Emang dokternya baik banget aslinya. Tapi kalau kita sebagai Tapi kalau DM udah masalah attitude sama dia tuh wah kacau sih. kacau ya. Tapi kalau masalah tadi ya yang disuruh duduk, kadang kalau aku nih sama kelompokku sungkan duduk. Dokternya jam berapa jam tuh, sejam sampai 4 jam, 6 jam berdiri. Ketika disuruh duduk kayak ini pancingan untuk ngetes kita. Enggak. Apa disuruh duduk? Dokternya Kadang udah bilang gitu. dari awal, "Dek, ini nggak bakal kelihatan apa kalian, jadi kalian duduk aja." Oh ya, mungkin kalau misalnya kayak gitu ya los kita duduk ya. Tapi kalau misalnya yang lain takut juga ya. Terus ada lagi nih satu. Apa? Aku ikut Oka. Eh, Tiba-tiba waktu pertengahan Oka, hmm. ada telepon Oke, ada telepon. dari HP. Tapi HP-nya ada banyak, ada sekitar 5 HP di atas. HP siapa nih? Meja nggak steril, nggak tahu. Oh, HP yang di Oka mungkin. Nggak mungkin DM dong. Bukan DM, yang jelas Terus? antar perawat, dokter dan lain. Lagi Oka dokternya. Hah? Dek, angkat gitu. Udah dah ke belakang aku sama temanku 1. Terus? Pokoknya nyari HP. Yang mana gitu. Oh, akhirnya nemu. Tapi angkat, Dek. Gak berani kan? Iya. Tulisannya Jenderal Bintang 1. terus orang berpangkat lah ini kan. Iya, terus Oh, angkat nggak ya gitu. Angkat, Dek, dimarah lah aku. Iya. Dengan nada gitu. Gitu aja lama gitu. Ya udah. kamu angkat. Nggak angkat. Udah, kenapa? Dokter, mati dokter. Udah mati.
kamu ya kayak gitu. Udah mati terus ditelepon lagi, angkat. Diangkat sama temanku. Oh, di stiker seperti biasa. Habis itu speaker. Aduh. Oh, tadi kan kamu bilang ini ya dokternya baik yang tadi yang di Oka tuh, nyuruh kamu duduk. Nah kebetulan sama nih kayaknya dokternya. Dia juga, beliau juga nyuruh kami duduk. Beliau juga duduk waktu itu karena masih nunggu nih. Nunggu pasien. Nunggu pasien karena udah sesi pertama selesai, lanjut sesi kedua gitu kan. Nah, ada duduk bareng-bareng, dokternya juga duduk, kami juga duduk. Nah tiba-tiba ada satu dokter juga, cuman beda nih ininya. Beda spesialis. Beda spesialis masuk, dimarahin lah kami yang DM. Anestesi bukan? Iya. Terus. Dimarahin lah kami yang DM nih. DM capek. Ngapain duduk? Disuruh dokternya, dokter gitu kan. Kok capek keluar aja kalian, nggak usah ikut di sini. Disuruh dokternya, dokter. Kayak sih gitu aja ya. Jawaban saya nih. Terus. Habis itu ya udah saya tetap ngikutin permintaan dokter pembimbing saya loh. Iya. Istilahnya kan saya waktu itu penanggung jawabnya nih dokter beliau nih, bukan yang baru datang istilah gitu. Tapi saya cuma bilang, mohon maaf dokter, saya izin keluar aja ke belakang, nanti masuk lagi, tapi duduk tetap. Terus. Jadi gitu aja sih kalau misalnya ngomongin tentang dokter yang nyuruh kamu duduk tuh, ada cerita kayak gitu sih di Oka. Nah, itu Jadi yang agak kaget sebenarnya. Jadi kayak bingung nih, harus ngikutin siapa Ya, nih gitu. jadi guys, Oka kita tuh nggak cuma satu. Itu kenapa kita tuh pasti capek. Jadi Oka tuh kadang-kadang ada 3. Ya kan ada lanjut 4. sesinya biasanya. Dan Ya. itu lanjut terus. Misalnya dari jadwal itu di jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 gitu. Kadang-kadang full bener-bener sampai jam 2 itu ada full Oka. Jadi ya tergantung. Bisa sampai jam capek, 3 berdiri biasanya. terus itu capek ya. Jadi kita koas pemalas, mau nggak mau harus duduk. Dan kebetulan itu disuruh dan dokternya barengan duduknya gitu. Oh. Jadi dia duduk deh. Ya bilang duduk udah. Kalau emang dokternya kadang-kadang nggak ngasih duduk pun kita emang curi-curi buat duduk, mau nggak mau Iya. karena itu emang capek. atau enggak curi-curi lepas sandal Oka, Ya. terus itu sambil gini-gini Sambil kaki gini-gini kan, kaki. Ya, gerak-gerakin itu- kaki. itu sih kalau kunci Itu sih kunci kan. itu. Emang capeknya, biarpun kita nggak ngapa-ngapain ya. Kalau nggak asistensi kan observasi aja, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi emang capek berdiri aja. Biarpun dokternya memang lebih capek gitu. Mungkin karena nggak biasa aja kali ya. Sama ikut deg-degan karena operasi itu aja ngeliatin gitu. Ya. Kalau masalah duduk-duduk, aku ceritanya kayak gitu sih. Itu yang paling terkenang menurut ya. Kalau aku Soalnya nih, bingung gue di posisi yang aku harusnya tetap ngikut penanggung jawabku dong, penanggung jawab. Jadi aku mau nggak mau ya ngikut ini. Soalnya aku nggak tahu nih posisinya di mana, yang lebih tinggi atau lebih senior, nggak tahu kan. Iya. Tapi ya udah ikut penanggung jawabnya aja deh. Kan yang bertanggung jawab nih beliau gitu. Udah. ya udah ikut ya berarti ya. Nah, next nih selanjutnya aku mau cerita, tapi kayaknya akan lebih afdol kalau Alex yang duluan cerita, baru kesimpulannya tuh di ceritaku gitu. Oke. Kamu mau cerita apa, Alex? Ada cerita nggak di Jadi stase ini? ceritanya ini di etas di Jaringko sebenarnya. Ya. Jadi kan ada ujian untuk laporan kasus, dan Ah. mana laporan kasus itu untuk pasiennya ini, kita ini harus ngerjain pasien ini dari awal datang sampai dia pulang. Ya. Oh iya benar. Nah, Kayak gitu. lalu kita emang disediain waktu untuk meriksa full pasiennya. Ya. Jadi pertama pasiennya itu dokternya dulu, setelah itu dokternya minta izin ke pasiennya Oh. terus untuk diperiksa sama DM-nya. Di kubikel khusus tuh ya? Ya. Ya. Habis itu baru DM-nya yang meriksa kalau udah diizinin sama pasiennya. Aku periksa waktu itu kan emang kita sering lah dikasih cara pakai alat-alat di THT, kan banyak banget alat-alatnya. Ya. Nah, salah satunya itu spekulum hidung. Ah. Dan megangnya itu harus kayak gini nih ya, agak ke bawah gini, pakai tangan kiri. Nah, habis itu karena aku itu for the first time untuk ke orang, akhirnya ya agak bingung lah. Jadi ya kadang-kadang pas aku buka, pasiennya itu tiba-tiba kesakitan sampai nangis dia. Sampai Cabut bulu hidungnya. sampai nangis. Habis Biasanya itu kan pas tutup tuh harus kebuka. iya, pas Iya. tutup itu kan harus buka dikit, Oh, lagi tapi yang tanya. itu rapat. Nah, itu kecabut bulu hidung. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Itu sakit lah. Sakit loh. Dia nangis, aku sampai minta maaf sama pasiennya. Iyalah. Maaf.
ya kan apa namanya Percobaan juga juga. percobaan. Lalu kan kadang-kadang di THT ada yang wajib kita bisa itu salah satunya spooling. Ya. Nah, Oh, iya. dokternya itu sudah ngasih tahu supaya kita harus bisa spooling. Akhirnya kita saling spooling satu sama lain. Oh, sesama DM. Nah, sama DM. Nah, tapi kan biasalah kalau yang mau jadi pro bandus kan jarang-jarang mau kan. Iya. Nah, ya aku mau aja kan. Dan lumayan lah di spooling gratis. Gratis. Cuma bedanya yang spooling ini kan bukan dokter. bukan dokter sama Bukan ini perawat. bukan perawat dan belum pernah punya pengalaman. Ya udah nggak apa-apa lah. Masa sih sampai sakit gitu spooling? Ternyata Nah, aku duduk lah. Ayo spooling dah. handuk nggak pakai handuk nggak? Pakai sini. pakai gitu. Pakai apa? Bengkok. Bengkok. Di spooling. Nah, spooling itu harusnya kan nembaknya ke atas supaya nanti Ngalir. turunnya Gini muter dia. kan. Enggak. Langsung Sama teman gue itu benar-benar tegak lurus Oh, membran menunjuk ke timpani. membran timpani dan biasanya ngujarnya pelan-pelan kan. Ini enggak. Oh, kayak gendang, tetang geding. Itu lumayan sih. Aku denging itu sama setengah hari aku denging itu. Wah, Wah, sakit banget. bersih. Wah, bersih, bersih. lu Keluar pukul nggak nih, orangnya? keluar kotorannya, tapi sakitnya kan tahan itu setengah. Terus gimana temen lu minta maaf nggak? Ya udah. Ya temen mau minta maaf. Gimana? Ya udah kita udah pasrah gitu udah terima. Kalau Alex gitu aja sakit gitu. Kayak gitu. Nah, di Iya. situ aku juga kesempatan di pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan pendengar kan audiometri murni yang kita Iya. di ruang tertutup. Lalu Kedap kita suara. pakai itu apa? Earphone. Entah yang earphone yang pakai apa ini namanya? Headset. Yang konduktor sama yang masuk ke sini. Oh. Lalu kita klik-klik setiap kali kita dengar. Nah, waktu itu ya aku juga periksa itu. Sama. Ya aku Ya, biasanya lumayan prank lah. itu kata pencet-pencet. Di Pasti ruangan yang itu diperiksa. kan, Di ruangan itu kan. iya di kubik itu, jadi seru. Lalu ada juga aku periksa audiometri. Waktu itu kan disuruh sama dokternya harus periksa ini apa garpu tala kan. Ya. Nah, waktu itu aku garpu talain pasiennya. Oke. Set-setku aku merasa nggak denger apa-apa. Terus Kamunya. Aku nggak denger apa-apa pas itu. Nggak denger apa-apa. Ternyata tahu apa? Audiometri kan saya tempatnya tertutup. Iya. Punya aku itu tempatnya terbuka. Ya. Jadi kayak pintunya lupa tertutup. Jadi aku bingung suara apa yang tak dengerin. Iya, iya. Tapi iya. udah ada hasilnya tuh. Iya, udah Masih ada. kayak ini sih kayaknya. Dokternya sampai datang, lihat aku. Abis itu dia geleng-geleng. Abis itu dia tutup pintunya. Oh. Baru sadar. Pemeriksaannya itu, iya baru pemeriksaan itu kedengeran semua. Baru sadar. Oh iya, nggak tutup. Oh, iya. Syaratnya harus itu. Ternyata syaratnya itu harus kejap dulu. Hening. Iya. Hening dulu. Nah, udah tuh. Iya. Aku sekarang yang cerita ya. Nah, kalau kenanganku di stase THT ini, aku kan seperti biasa orangnya keras kepala ya. Sedikit keras kepala ya. Nah, sedikit kan. Mungkin ini Sudah menurun separuhnya. IG mantannya Rama bisa ditampilkan Tampilkan. ke sini. Tiling. Nah, nanya ke sini seberapa. Apakah Rama egois? Apakah Rama Apakah egois? Rama keras kepala? Nah, di sini nih IG-nya. Jawabannya Sedikit. Apakah ramakan Nah, lanjut dah. Kan di stase THT nih, teman-temanku udah lewat stase THT nih kan. Iya. Terus aku bertanya lah, guys, aku mau stase THT lagi nongkrong nih, Terakhir ya? biasa lah. Iya, dia terakhir. Terus Alex langsung nyaut waktu itu. Alah. Ram, ojo. Jo jadi ketua. Jangan jadi ketua Ram. Terlanjur tapi. Tapi aku tuh orangnya semakin digituin, semakin kepo aku orangnya. Nah, pas itu dia udah jelasin tuh, stase hati ketuanya jadi korban Ram. Ketuanya harus follow up semua teman-temannya, jadi backup teman-temannya, menghubungi semua dokter, konfirmasi jadwal, ngatur ini ngatur itu gitu. Apa iya? Kan Nah, gitu. aku masih ingat waktu itu kan lagi mau kemana waktu itu aku lupa. Kita sempat lewat depannya TP itu. Ini nongkrong kita di Nongkrong, sana. yang mau nongkrong dekat TP itu. Aku udah bilang, Ram, udah Ram, jangan jadi ketua Ram. Ini ribet banget, sumpah. Nanti kamu bingung ngejalani sasamu sendiri, kamu juga bingung ketua, itu repot. Mending kamu kasih ke yang lain aja. Lagian kan kamu gak cuma kamu doang kan di sana. Lalu aku diam, habis itu aku bilang langsung ke Ram, aku langsung bilang, aku tahu Ram di kamu ini Ram, kamu pasti kan gak mau dengerin aku ini kan, dan Bener. kamu pasti makin yakin untuk jadi ketua kan. Aku pokoknya udah bilang bahwa jangan, kalau kamu mau hidupmu aman, jangan, ya tapi terserah kamu lah Ram, aku tahu di kepalamu itu kamu pasti nolak apa yang kamu ngomong, ini ya sudah lah. Dan beneran dia mau jadi ketua, gila emang anaknya. Karena teman-teman juga nunjuk gitu, kamu aja Ram gitu. Ya udah aku kan merasa tertantang ya. Udah aku join ketua, jadi ketua. Habis itu
hari pertama, beneran terbukti. Apapun yang diomongin Alex malam itu beneran terbukti satu persatu. Aku melakukan tips yang dia suruh kalau terjadi hal buruk saat itu, aku lakuin. Bener. Wah anjir beneran nih. Plek ketiplek nih sama yang diomongin dia gitu. Udah oke. Hari pertama, hari kedua masih kerasa tuh. Hari ketiga udah mati rasa. Hari ketiga mati rasa. Abis itu ya udah wis, aku kerjain tugasku, selama tugasku tanggung jawabku udah selesai, aku ngerjain tugas di rumah, habis itu aku nge-gym. Gitu dah sampai ujian. Tidur, bangun lagi seperti itu, melakukan hal yang sama. Ya, giliran ketua dimarah ya udah bodo amat lah. Ya udah maksudnya tutup Kembali, telinga aja. kembali. Iya, kayak udah mati Udah rasa mati rasa aja. aja. Tapi itu sangat kukenang sih, karena ya ternyata aku keras kepala. Kacau ya. Kalau THT ya, berkesannya satu sih, setiap kita entah itu morning atau afternoon report, pasti kita dapat ilmu baru kan. Ya, Tapi jujur ya. dokternya pinter. Ya, benar. Dokternya tuh mendidik kita tuh secara disiplin istilahnya gitu. Intinya dokternya tuh mau kamu baca gitu. Iya. Kamu baca gitu. Tapi jujur ya, Dan setelah diajarin, benar-benar diajarin. Jadi kayak segala sesuatu yang kita cuman baca ataupun nggak baca, itu kita mau nggak mau tuh harus menerima informasi itu, dan enak sih dokternya aja sebenarnya. Ya. Walaupun Ya, kita tahu jago benar, jago. pada awalnya kita merasa jahat banget ini dokter, galak banget, pasti gitu awalnya. Tapi hari kedua, hari ketiga mulai ternyata emang gini caranya. ngerti maksudnya. Maksudnya tuh ngerti. aku sadarnya waktu kita ujian UKMPPD, bener-bener apa yang diomongin sama dokternya keluar di UKMPPD. UKMPPD Apapun itu yang diajarin ujian. keluar di UKMPPD. Kayak misalnya mulai dari yang gitu tuh, yang membran timpani, lupa apa gitunya, perforasi di mana, iya. itu bener-bener keluar. Terus apa aja bener-bener keluar di UKMPPD itu. Karena dokternya bener-bener kayak tahu UKMPPD itu kayak gimana, dan yang keluar tuh sebatas apa. Ya. Keren sih. Ya, UKMPPD itu ujian akhir di kedokteran gitu. Kalau udah selesai koas, yudisium, habis itu baru ujian nasional itu yang nentuin kita lulus atau enggak, bisa isip atau enggak gitu. Isip itu intern sih. Ya buat THT UKMPPD ku nggak terlalu belajar banyak di THT, gara-gara emang bener Iya, THT. gara-gara di drill itu dah. Mantap, kasih Dan jempol aku dulu. yakin kok kayak kan 2 minggu pertama kan dia dari RS pusat. Setelah dari RS pusat, aku yakin kamu udah pasti getol banget sama anatominya. Iya. Gak mungkin kamu miss Iya. satu pun letak di anatominya. Jadi setiap kali dapat pasien THT kita udah tahu kalau misalnya kena penyakit yang ini itu bakal akan kemana, nanti harus gimana, dan kenapa kita harus periksa ini. Gitu. Enak jadinya. Gitu sih. Ya, ini lumayan sih, udah panjang juga ya kita ngobrol ya. Berarti cukup banyak cerita di sini. Kayak itu aja deh untuk episode kali ini. Nanti sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau belum nonton episode yang lain bisa cek aja di Sarannya sih playlist tetap ini. urut ya, karena ada yang bersangkutan atau berkaitan dari cerita-cerita sebelumnya. Trilogi nih ya. Wah. Harus urut lah. Harus setidaknya. Oke, bye bye. See you.